Baik. Yang keenam, para imam yang menyesatkan. Nah, ini luar biasa ini hadis ya. Semua hadis luar biasa, tapi ini luar biasa banget. Kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu ketika aku sedang berjalan bergandengan tangan dengan Nabi Muhammad SAW mau pulang ke rumah Nabi. Jadi Nabi mau pulang ke rumahnya, Abu Dzar mendampinginya. Faqala la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati. Tiba dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh selain ad-dajjal ada yang lebih kukhawatirkan atas umatku. Dan Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Dan ini mengagetkan bagi Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari juga pernah mendengar Nabi mengatakan fitnah puncak, fitnah yang paling mengkhawatirkan adalah fitnah Dajjal. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ada selain Dajjal yang sungguh aku khawatirkan menimpa umatku ya daripada Dajjal. Dan Nabi sampai mengatakannya 3 kali. Akhirnya dia pun bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu ad-dajjali akhwafuka ala ummatika? Ya Rasulullah, apakah itu yang selain Dajjal yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu? Maka Nabi menjawab, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini termasuk yang Nabi peringatkan keras ya. Hati-hati dengan imam-imam yang menyesatkan. Nah, kalau kita mendengar kata imam, itu biasanya kita pahami sebagai apa? Pemimpin ya Pak ya. Imam itu pemimpin. Dan ternyata dalam Al-Quranul Karim, imam atau pemimpin itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis imam atau 2 jenis pemimpin. Jenis pertama adalah imam atau pemimpin yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu ini adalah imam pemimpin yang baik, yang patut kita ikuti, kita taati, kita patuhi. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk masyarakat berdasarkan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu beribadah, menyembah. Ya, ini jenis imam pemimpin pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ada jenis yang kedua, yaitu imam pemimpin yang menyesatkan. Allah Ta'ala berfirman, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru, yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan ada 2 jenis imam, 2 jenis pemimpin. Pemimpin yang mengikuti perintah Allah, yang sudah barang tentu perintah Allah diantaranya adalah mengajak manusia menuju ke jannah, ke Darussalam, ke negeri kedamaian, ke negeri kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Tetapi ada pemimpin yang tidak mengikuti perintah Allah, tapi mengikuti perintah syaitan. Dan mereka ini adalah pemimpin yang mengajak manusia menuju ke neraka, sudah barang tentu. Karena mereka mengikuti bisikan syaitan. Sedangkan syaitan itu tempat tinggalnya kelak nanti bersama panglimanya, yaitu iblis, adalah di neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya, kita harus hati-hati hidup di dunia ini. Jangan kita apa-apa kata pemerintah, kata pemimpin langsung kita ikuti saja. Kita harus sadar dulu, ini pemimpin nyuruh berdasarkan perintah Allah atau tidak. Kalau berdasarkan perintah Allah, kita nggak usah ragu-ragu mengikuti. Tapi kalau tidak, mohon maaf, perintah Allah lebih utama, kita ikuti, kita patuhi. Ya. Dan ternyata bukan hanya imam itu dalam pengertian pemimpin di tengah masyarakat, tapi pengertian imam juga bisa mencakup 2 jenis pemuka agama, 2 jenis ulama. Al-Quran juga menjelaskan ulama pemuka agama itu ada 2 jenis. Ada jenis pertama,
ulama atau pemuka agama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu inilah ulama yang pantas diikuti, pantas didengar fatwa-fatwanya, arahan-arahannya. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya, jadi ulama yang takut kepada Allah, ini ulama yang patut kita ikuti, kita dengarkan arahannya, fatwanya. Tapi jangan salah, tidak semua ulama serta-merta bisa kita ikuti. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, Allah mengabadikan ada jenis ulama pemuka agama yang sesat dan menyesatkan. Bukan saja dianya sesat, tetapi dia mengajak masyarakat yang mau dengar arahan-arahan dia agar menjadi sesat. Dia menyesatkan pula. Dan ini ayatnya cukup panjang ya. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Dan bacakanlah kepada mereka kisah, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ini orang berilmu, dikasih ayat-ayat Allah kepada dia. Jadi pengetahuan tentang isi Alkitab dia miliki. Ya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai tergoda. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Jadi jika kami menghendaki, kami bisa mengangkat derajat dia. Ya, sesungguhnya kami tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat tersebut. Cuman problemanya dia cenderung kepada bumi, kepada dunia, kepada hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Maka perumpamaan orang seperti ini, pemuka agama seperti ini, ulama seperti ini, itu seperti anjing, kata Allah. Jika kamu halau, diulurkan lidahnya. Dan jika kamu biarkan, dia ulurkan juga lidahnya. Ya, ini kan gambaran tentang penjilat, ya, penjilat. Kalau penjilat itu ya kerjanya mengulurkan lidah, gitu. Terus kata Allah selanjutnya apa? Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah ini agar mereka mengambil pelajaran, mereka berpikir, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam kehidupan di dunia ini, kita umat Islam yang hadir sekarang ini, Pak, dalam konteks perjalanan sejarah, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini sudah berulang kali saya sampaikan, Pak, berdasarkan hadis tentang periodisasi perjalanan umat Islam. Jadi Nabi pernah menjelaskan bahwa perjalanan umat ini akan mengalami 5 fase, ya, 5 fase. Dan kita sekarang di fase keempat. Nah, fase-fase ini disebutkan oleh Nabi berdasarkan pemerintahan yang berlaku pada fase itu. Kata Nabi, fase pertama namanya pemerintahan an-nubuwah, kenabian. Tentunya pemerintahan terbaik, karena yang memimpin langsung Nabi Muhammad SAW, dan jelas sudah berlalu dia. Kemudian fase kedua namanya pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memerintah, cara Nabi memimpin. Itulah pemerintahan para khulafa ar-rasyidin yang juga sudah berlalu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sudah berlalu. Kemudian fase yang ketiga, fase pemerintahan mulkan adon, raja-raja menggigit. Menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Itulah era kerajaan-kerajaan Islam yang berlangsung lama sekali, 1302 tahun. Jatuh bangun kerajaan Islam silih berganti. Ada kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan keluarga Bani Umayyah, pusatnya di Damaskus. Ada keluarga besar Bani Abbasiyah, pusatnya di Baghdad. Dan ada keluarga Utsmani, pusatnya di Turki, di Istanbul. Sudah berlalu fase raja-raja Islam. Setelah itu kata Nabi datang fase keempat, fase kita sekarang ini. Ini fase mulkan jabariyah, fase para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan dunia menyaksikan, begitu kita masuk ke fase keempat ini, kepemimpinan Islam runtuh. Ya, dengan runtuhnya kerajaan Islam terakhir yaitu Utsmani Turki. Maka jadilah umat Islam laksana anak-anak ayam kehilangan induk. Jadilah kita laksana gelandangan nggak punya rumah, Pak. Terpaksa kita bangun bedeng-bedeng, bangga pula dengan bedengnya, sampai teriak-teriak bedeng harga mati. Gitu. Padahal ini cuma bedeng. Gitu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, we are living in the darkest chapter of the Islamic history ini era paling kelam.
Ini era di mana sebagian besar umat manusia bertanya pada pemimpinnya akan menjadi seperti pertanyaan dialog di dalam ayat ini. Jadi ayat ini berbunyi wa barazu lillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Dan mereka semua di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah Ta'ala, maka orang-orang yang lemah akan berkata kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang lemah ini siapa? Orang-orang yang lemah adalah rakyat kebanyakan, karena rakyat kebanyakan tuh lemah, Pak. Terus orang-orang yang sombong ini maksudnya siapa? Orang-orang sombong tuh maksudnya penguasa kebanyakan, karena penguasa kebanyakan tuh sombong. Jarang penguasa yang tawadu, yang rendah hati, yang mau ikut kepada perintah Allah. Jarang rakyat yang kokoh, yang kuat, seperti rakyat Gaza. Itu rakyat yang kokoh, sekalipun mereka dibantai, digenosida, tetap mereka imannya nggak goyah. Masjid boleh hancur, tapi sholat berjamaah jalan terus. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, nanti orang-orang lemah ini menuntut kepada orang-orang yang sombong, mantan penguasa mereka. Mereka akan mengatakan apa? Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian hari ini menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Apa jawab para mantan pemimpin mereka? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Jadi di situ dia baru ngaku bahwa selama ini dia memimpin di dunia itu ngikutin petunjuk Allah. Ya, sewaktu di dunia mana mau dia ngaku begitu. Dia mengakunya bahwa apa yang dia kerjakan ini pasti benar, pasti baik, dijamin kebaikannya. Ya. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, dia para orang-orang penguasa yang sombong ini mengatakan, sama saja bagi kita, apakah kita mau ngeluh, kita mau bersabar, kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karenanya terjadilah gambaran yang mengerikan ini dalam surat Al-Ahzab 66-68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka wajah penghuni neraka dibolak-balik dalam api neraka, mereka berucap, mereka berkata, ya wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi mereka keliru. Di dunia bukannya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Taat pada siapa? Disebutkan di ayat berikutnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Rabb kami, sungguh kami di dunia dulu telah mentaati para pemimpin dan para pemuka agama kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Karena apa? Karena mau nurut sama pemimpin yang nggak ngikutin petunjuk Allah, mau nurut sama pemuka agama yang nggak mau ngikutin petunjuk Allah. Ya. Sehingga mereka dengan geramnya mengatakan, Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin kami, mantan pemuka agama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Yang sudah barang tentu kalimat ini nggak ada gunanya. Karena nggak menyebabkan mereka jadi selamat pindah ke surga, enggak ya, tetap di situ juga. Makanya tolong jangan menggunakan logika yang sederhana yang sering digunakan orang yang nggak mau berpikir. Apa itu? Udahlah kita taat aja apa kata pemerintah. Kalau sesat ya nanti pemerintah itu yang menanggung dosanya. Enggak Pak, kita nanggung dosa juga. Gitu. Karena apa? Mau nurut sama mereka. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketajaman mata hati kaum beriman ini yang paling penting. Ya. Jadi Nabi pernah bersabda, iyakhruju ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruju lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Jika Dajjal muncul dan aku ada di tengah-tengah kalian, cukup aku mengalahkan Dajjal, bukan kalian. Dan bila Dajjal muncul, aku sudah nggak ada di tengah-tengah kalian, maka you're on your own. Setiap orang adalah pembela dirinya sendiri. Dan Allah menjadi penggantiku atas setiap muslim. Artinya Nabi menyuruh kita mengokohkan iman tauhid kita, karena bergantung kepada Allah itu satu-satunya jalan untuk selamat menghadapi puncak fitnah khurujud dajjal. Ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kembali kepada hadis tadi tentang memuncaknya fitnah, ada sebuah hadis yang bunyinya begini, innad dajjala maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin qari'in wa ghairi qari'in. Sesungguhnya di antara kedua mata Dajjal akan ada tulisan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik orang beriman itu mampu baca tulis maupun dia buta huruf. Bukan soal
predikat akademisnya, bukan soal S1, S2, S3-nya, tapi soal imannya hadir atau tidak. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini terkait dengan puncak fitnah nanti. Tapi jangan salah, sebelum puncak fitnah pun kita sekarang berhadapan dengan banyak fitnah yang kalau iman kita nggak nyala Pak, kita nggak sanggup mendeteksi kekufuran yang ada di balik pihak yang kita bela itu. Ya. Tapi kalau kita mau menggunakan iman kita, mata hati kita, insya Allah sejelimet apapun fitnah itu, kita tahu bagaimana mensikapinya.